KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas dan mantan staf khususnya Isfah Abdel Aziz sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2003 hingga 2004. Kasus ini berawal dari perubahan aturan kuota haji tambahan pada 2004. Menteri Agama pada saat itu babilah menjadi 50%, 50%. 10.000, 10.000. Itu tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang menemukan adanya aliran uang kembali gitu. Namun, kuasa hukum Yakut menilai kebijakan pembagian kuota tambahan haji sudah sesuai prosedur dan atas persetujuan Kerajaan Arab Saudi. Disampaikan bahwa kebijakan itu melanggar hukum, padahal jelas ada pasal-pasal, ada pasal 9 dalam Undang-Undang Haji yang memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri Agama untuk menetapkan kuota tambahan. Kemudian ada fakta-fakta yang juga tidak muncul bahwa sudah ada loh MOU dengan Saudi dan Indonesia terkait dengan kuota itu dicantumkan di dalam MOU itu. 50-50 itu ada di situ. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan KPK telah memeriksa 400 lebih biro perjalanan haji. Dari pemeriksaan hingga saat ini, sudah ada 100 miliar rupiah dana yang dikembalikan ke KPK terkait dugaan korupsi kuota haji. Masalah haji tak hanya soal kuota, transportasi, catering, dan pemondokan juga kerap menyisakan persoalan. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, kementeriannya melibatkan kejaksaan dan aparat penegak hukum guna mengantisipasi terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan haji. Pak Menteri dan saya itu berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan semua personel Kementerian Haji harus terbebas dari praktek korupsi, rente, dan sebagainya. Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji tertinggi, butuh penanganan yang serius agar tak berujung kasus. Taji dan kompetensi Kementerian Haji dan Umroh diuji dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Apakah akan jauh lebih baik dari sebelumnya atau sama saja? Selamat malam. Musim Haji 2026 adalah sejarah baru penyelenggaraan haji tanah air. Untuk pertama kalinya, Kementerian Haji dan Umroh akan menjadi penanggung jawab setelah sekian lama dikelola Kementerian Agama. Cerita negatif setiap musim haji selalu muncul, mulai dari buruknya pelayanan kepada jemaah hingga korupsi kuota tambahan haji. Musim haji di era Prabowo harus bergizi tanpa korupsi. Inilah Satu Meja The Forum bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema ini, sudah hadir di studio Kompas TV Mas Budi Prasetyo, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam, Mas Budi. Selamat malam, Mas Yogi. Sudah hadir juga Mas Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh. Ini yang sebentar lagi punya hajat besar. Juga ada Mbak Ana Hasbi, juru bicara Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas atau Gus Yakut. Selamat malam Mbak Ana. Dan tidak kalah penting, ini dari DPR ada Pak Maman Imanul Haq, anggota DPR RI Komisi 8 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Ihsan dulu. Mas Ihsan, tadi di pengantar disebutkan bahwa ini adalah ujian pertama bagi Kementerian Haji soal penyelenggaraan Haji dan Umroh 2026. Tapi belum lama, kira-kira tanggal 8 Januari, itu ada penetapan tersangka di kasus penyelenggaraan haji, khususnya soal kuota tambahan. Ada status tersangka dari Menteri Agama, orang yang nomor 1 dalam penyelenggaraan haji. Apa yang bisa dimaknai oleh Kementerian Haji, atau paling tidak apa pelajarannya, atau jangan-jangan membuat menjadi beban bagi Kementerian Haji bahwa penyelenggaraan haji ini ternyata tidak semudah yang dibayangkan? Baik, Mas Yogi dan juga Mbak Ana, Kang Maman dan juga Mas Budi, tentu kami di Kementerian Haji berangkat dari cita-cita besar
yang ingin dihadirkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto berangkat dari cita-cita untuk menghadirkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang jauh lebih baik. Dan tentu kita melihat berbagai catatan dan juga evaluasi penyelenggaraan sebelumnya yang menjadi pijakan kita dalam menghadirkan penyelenggaraan yang jauh lebih baik. Dan tentu Pak Presiden juga menyebutkan bahwa segala persoalan yang berkaitan dengan kita melihat banyak catatan dalam konteks penyelenggaraan haji, bahkan ada narasi berkaitan dengan isu korupsi, rente yang juga tadi disampaikan oleh Wakil Menteri di tayangan di awal. Inilah menjadi tantangan yang akan kita sama-sama hadapi, dan berangkat dari pijakan-pijakan itu ujungnya tentu adalah bagaimana menghadirkan kepercayaan publik dalam konteks penyelenggaraan haji yang jauh lebih baik, Mas Yogi. Menghadirkan kepercayaan publik itu catatan yang paling penting. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun setiap penyelenggaraan haji itu selalu aja ada black dot, ada cerita negatif. Nah, ini tentu tantangan baru. Pertama, persiapan yang tidak terlalu banyak, transisi dari Kementerian Agama kepada Kementerian Haji. Apa kira-kira poin yang singkat bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan haji ini harus sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo bahwa akan bersih dan pelayanannya akan lebih prima? Baik, komitmen jelas yang terus disampaikan berulang kali adalah menghadirkan wajah integritas. Itu yang terus diulang-ulang, bahwa zero tolerance terhadap pelaku koruptif, manipulatif, bahkan pelaku rente. Yang inilah yang ingin kita hadirkan, kita perkuat, dan terus kita dorong dalam penyelenggaraan haji ke depannya, Mas Yogi. Oke, saya ke Kang Maman. Kang Maman, DPR kan punya fungsi pengawasan, apalagi Kang Maman ini ada di Komisi 8 yang langsung mengawasi soal pelaksanaan haji, waktu itu masih dilawat Kementerian Agama. Pernah juga ada pansus kaitannya dengan kasus yang terbaru di 2024. Saya ingin bertanya, apakah saat itu pansus hanya fokus kepada soal kuota tambahan atau ada hal-hal lain? Dan tentu rekomendasi ini kan pasti akan ditindaklanjuti seharusnya kan, idealnya kan begitu, karena pansus adalah produk politik. Apakah ada hal yang Kang Maman bisa tangkap bahwa begitu ditersangkakan 8 Januari itu sudah ditebak bahwa ini memang akan ke sana arahnya? Ya, pansus sebenarnya hadir bukan hanya soal tambahan kuota atau penyalahgunaan tambahan kuota, tapi lebih daripada semangat tentang pembenahan tata kelola haji itu sendiri. Karena saya kebetulan 3 periode di DPR itu di Komisi 8 dan saya anggota Panja Haji. Dari tiap tahun selalu ada dinamika haji. Bayangkan saja sebagai negara yang harus disyukuri mendapatkan kuota terbesar di dunia, 221.000, kita menghadapi masalah di mana kita tidak sanggup secara keseluruhan untuk mengawasi termasuk juga mengendalikan proses haji terutama di Arab Saudinya. Di sana ada tangan-tangan para pemain-pemain lama yang dia bisa, kalau tidak kita ajak atau tidak dikasih jatah oleh Kementerian Agama ketika itu, dia bisa aja melakukan sabotase, dan itu beberapa kali terjadi. Maka ketika pansus diadakan, kita mencoba menggali dari mulai kita panggil direktur, beberapa perwakilan travel, termasuk dirjen. Nah, yang kita sayangkan adalah ketidakhadiran Menteri Agama ketika itu. Waktu itu pansus tahu alasan tidak hadir, sehingga saya ada penugasan dari negara. Iya, tapi kalau kita lihat bahwa ini arenanya politik, seharusnya ini kesempatan Menteri Agama ketika itu untuk menjelaskan secara utuh apa yang terjadi. Boleh nggak saya simpulkan, Kang Maman mau mengatakan andai saja saat itu Menteri Yakut hadir di pansus, mungkin ceritanya nggak begini. Dari Mas Budi, mungkin KPK nggak akan tetap menjadi tersangka. Iya, karena DPR tidak pernah berpikir untuk lalu menjerumuskan seorang. Kita menghormati proses hukum, kita menghormati apapun, karena masukan dari teman-teman ICW, KPK dan sebagainya itu sudah jelas. Tinggal bagaimana kita melihat jawaban-jawaban secara real. Oleh sebab itu, DPR menekankan 2 hal. Pengawasan selama ini hanya bersifat administratif, tidak real time. Yang kedua, jujur aja partisipasi publik masih lemah, dan ini yang ingin kita perbaiki dengan undang-undang yang baru, termasuk dengan Kementerian Haji, karena Komisi 8 punya komitmen agar penyelenggaraan haji pertama oleh institusi Kementerian Haji ini betul-betul sukses. Makanya kita menyodorkan bagaimana misalnya ada pengawasan yang lebih rinci dari mulai
vendornya siapa, bagaimana mekanisme, termasuk kita tahu bahwa waktu pasca pandemi kita bayar lebih karena Arab Saudi minta tambah, tetapi karpet yang ada di Arjuna itu Kang Maman, saya sesuai itu. boleh tanya, kalau dilihat dari tadi dinamika penyelenggaraan haji, sebetulnya banyak penyelewengan ini karena memang kapasitas, kemampuan dari penyelenggara atau memang ada problem integritas? Dua-duanya. Jadi bayangkan saja, ini uang soal 17 sampai 20 triliun. Belum juga uang yang langsung oleh masyarakat. Dengan uangnya gitu banyak, tentu pikiran orang adalah fulus. Sehingga ada kalimat fihil pulus, mulus, mafi fulus mampus. Ada duit mulus, tidak ada duit, ya lu harus ini. Nah, itu yang tidak boleh. Maka dibangunlah integritas bahwa ini haji pelayanan terhadap tamu Allah, tamu Rasulullah. Ini soal ibadah loh ya. Soal ibadah. Jangan dipakai Tapi bancakan. yang kedua juga ini kan soal tenaga ahli, keahlian. Jadi haji itu bukan sekedar suruh doa, ustadz dan sebagainya. Siapa yang bisa menentukan komponen penerbangan, harga aftur berapa, harga parkir berapa. Jadi saya sudah minta agar Kementerian Haji ini agar memiliki orang-orang yang punya kapasitas untuk bisa nawar. Dan agak ironinya adalah ini kan sudah puluhan tahun terselenggara. Iya, makanya Ya, masa tidak ada improvement, tidak ada perbaikan? Ini yang Jadi ditangkap. niat atau memang ada pihak yang memang sengaja menggunakan, oh ini kesempatan untuk ugal-ugalan? ya saya melihat keduanya. Oke. Jadi ada orang yang memang tidak punya goodwill ya. Oh, ini orang kan kalau ada orang salah sabar, kalau ada catering basi sabar. Hal yang sama juga dengan jamaah kan? Jamaah haji rata-rata udahlah terima aja deh. Nah Ini kan juga. itu yang salah. Oke. Agama dijadikan alat untuk memperkaya, untuk mengambil keuntungan. Tidak boleh ada komoditas jamaah menjadi sapi perahan. Oleh sebab itu Kementerian Haji yang sekarang kita dorong agar betul-betul menempatkan para ahli di bidangnya sampai tingkat manasik, Mas Yogi. Oke. Saya bilang manasik itu bukan sekedar doa, tapi bagaimana orang naik pesawat. Ya. Saya ada anekdot sedikit aja. Ada seorang naik pesawat, tiba-tiba orang lain turun, dia nggak turun. Ditanya kenapa nggak turun? Ini mungkin karena dosa kami yang begitu banyak. Iya, Akhirnya kami soal tidak bisa pengetahuan. keluar dari pesawat. Itu bukan soal dosa, soal seatbelt belum dibuka. Ya, banyak sekali soal haji. Saya yang Kang Maman nanti kita akan beri kesempatan. Mbak Ana ada di sini mewakili Gus Yakut. Tadi ceritanya kan serem sekali, penetapan tersangka, persepsinya adalah ada yang sudah dilakukan oleh Gus Yakut. Ya. Khususnya tadi saya bilang ini problem soal integritas. Mbak Ana mau menyampaikan apa terkait dengan kasus yang menimpa Gus Yakut? Ya, soal penetapan tersangka ya Mas Yogi ya. Jadi kalau kita lihat ini dari surat penetapan tersangkanya itu kan memang tuduhan gitu yang dijabarkan oleh KPK itu adalah satu soal penyalahgunaan wewenang tadi kan. Wewenang, Perbuatan soal melawan kuota, hukumnya pembagian adalah kuota. penggunaan pembagian kuota. Apa yang sungguhnya terjadi? Mungkin KPK tidak tuntas membaca undang-undangnya. Jadi dalam Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019 itu ada pasal 8 gitu ya. Jadi ini kan pasal yang panjang sekali. Dia mengatur ada pasal kuota dasar ya, kita punya kuota dasar dan ada kuota tambahan. Kuota dasar atau yang disebut kuota haji Indonesia itu ditetapkan oleh Saudi, otoritas Saudi berdasarkan kesepakatan negara-negara OKI, yaitu 1/1000. Nah, jadi sejak 2019 Indonesia itu kuota dasar kuota haji Indonesia itu 221.000 gitu ya. Jadi masing-masing itu jadi tergantung populasi muslimnya. Sebentar Mbak, tapi kan sudah jelas ya kuota tambahan dari 20.000 itu ketentuan undang-undangnya kan 92% untuk Oh enggak, kalau kuota 8. tambahan itu kita mengacu pada pasal 9-nya. Di pasal 9 itu jelas bahwa ada wewenang atributif Menteri Agama ya untuk menetapkan kuota tambahan. Nah, Nah, ini- mengapa ini? Saya tahan dulu karena ada Mas Budi nih, Mas Budi. Ya. Rasanya nggak mungkin lah KPK sembarangan menetapkan tersangka kan, banyak ahli-ahli masa menafsirkan undang-undang aja berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Mbak Ana. Gimana Mas Budi? Baik, Mas Yogi, Mbak Maman, Mbak Ana, dan Mas Ihsan yang saya hormati. Terkait dengan perkara ini Mas Yogi, memang kami melihat ada diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama yang bertentangan dengan yang pertama, maksud dari penambahan kuota haji ini. Kalau kita melihat latar belakang mengapa
pemerintah Indonesia saat itu berangkat ke Arab Saudi adalah untuk memangkas supaya antrian panjang ibadah haji di Indonesia ini tidak selama ini. Bahkan ada di beberapa daerah, Pak Maman pasti memahami, ada yang sampai 30 tahun, 40 tahun, Mas Yogi. Ini kan cukup miris, problem sosial gitu kan. Nah, dari situ kemudian pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota. Artinya kalau kita melihat maksud awal pemberian tambahan kuota, ini harusnya untuk haji reguler. Reguler, supaya mengurangi antrean. Antrian itu ada di reguler. Yang mana di dalam Undang-Undang 8 2019 sudah diatur ya 92% untuk umum reguler atau reguler, 8% untuk khusus. Itu maksimalnya. Bahkan di Kepres juga sudah diatur ya. Artinya kemudian kami mendalami mengapa dilakukan diskresi ini. Tentu ada motif, ada inisiatif. Apakah itu pure top down dari Kementerian Agama atau kemudian ada juga tadi sempat disinggung Pak Maman gitu kan. Apakah ada inisiatif-inisiatif juga dari para Pak Maman sampaikan pemain begitu ya. Pemain dari para PIHK atau Biro Travel yang tergabung dalam beberapa asosiasi. Yang mereka ini kemudian secara teknis di lapangan adalah sebagai penyelenggara haji. Sehingga secara utuh Mas Yogi kami mendalami bagaimana proses diskresi itu, kemudian bagaimana pasca diskresi itu ditindaklanjuti dengan distribusinya, bukti yang kuat untuk mendapatkan distribusinya sampai dengan jual beli kuota. Ada yang langsung kepada jamaah, ada yang antar biro travel, sehingga ada beberapa biro travel Mas Yogi yang tidak berizin, tapi kemudian bisa menyelenggarakan ibadah haji. Oke, artinya KPK membaca ada transaksi. Betul sekali. Jual beli kuota. Ini utuh gitu ya. Oke, secara utuh. Oke, bicara soal haji tentu tidak hanya bicara soal kuota, tapi kompleks sekali. Saya yakin Mbak Ana masih penasaran. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Pak Menteri dan saya itu berkomitmen penuh menunaikan amanah Presiden agar Kementerian Haji dan semua personel Kementerian Haji harus terbebas dari praktek korupsi, rente dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu jangan ragu aparatur hukum, jangan ragu kejaksaan hal ini untuk menginformasikan bahkan bila perlu menangkap mereka-mereka. Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Dan saya minta terus Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Masih di Satu Meja The Forum. Saya sebelum tadi menanggapi pernyataan dari Presiden Prabowo dan Wakil Menteri Haji dan Umroh, Mbak Ana, tadi Mas Budi clear menjelaskan bahwa sudah memanggil bahkan ratusan penyelenggara haji, sudah melihat secara utuh. Kenapa Mbak Ana punya tafsir yang lain soal Undang-Undang 8/19 soal pembagian kuota haji ini? Sekarang saya dengar itu tafsirnya tidak berbeda kita. Karena Mas Budi udah bilang soal diskresi. Artinya di KPK mengakui memang ada pasal 9 ya kan, bahwa memang boleh menteri itu menggunakan wewenang diskresi wewenang tidak berbeda itu. Tetapi bukan hanya di jumlahnya 28 tapi 50-50. Iya, tapi maksudnya ada diskresi itu boleh. Akhirnya kita bicara soal proses. Ya kan gitu. Nah, kalau kita bisa bicara soal proses pembagian kuota ini, kita juga harus balik lagi ke 2023. Nah, ini juga saya harus sampaikan, di 2023 itu kita mendapat kuota tambahan besarnya 8.000, dan ini hasil lobi Menteri Agama, yaitu Gus Yakut sendiri kepada Menteri Haji di sana, Haji Rabiah Taufik kalau 2023 ada 2023, tambahan 8.000. Ya, 8.000. Itu hasil lobi antar kementerian. Waktu itu bagaimana dibaginya? Dibaginya itu kurang dari 8% untuk haji khusus. Gitu. Pada saat itu kami pendekatan pada travel gitu, bahwa saat itu kan baru new era setelah Covid ya. Jadi kita tidak haji 2020, 2021 dan 2022 kita cuma 100.000. Nah, sementara kita
banyak sekali jamaah-jamaah haji yang lansia, ya kan, yang dia sudah sudah menabung bertahun-tahun, dia harus pergi gitu kan, dia udah kan itu banyak sekali kalau haji reguler itu kan mereka bukan dengan mudah mengeluarkan uang. Jadi mereka sudah menunggu. Nah, mereka antrian itu harus mundur ketika Covid 2020, 2021 dan 2022. Karena 2022 walaupun separuh, tapi dibatasi usia menjadi 60. Sebenarnya agak berbeda ya konteksnya ya, apa yang terjadi. Tapi ini Maya, makanya kita bicara proses kan. Soalnya tadi Mas Budi bilang diskresinya boleh, tapi proses kenapa sampai 50-50 itu? Karena bicara top down kan. Ya. Nah, terus gitu, kita bicara kepada travel gitu bahwa memang akan berkurang sedikit, tidak sampai 8, 7, berapa persen gitu. Kenapa? Karena kami ingin mendahulukan para lansia ini. Nah, kalau Mas Yogi ingat, pertama kali dalam sejarah haji itu di Gus Yakut ada haji ramah lansia. Ya, itu bentuk apresiasi kami gitu ya, bentuk komitmen kami untuk mendahulukan para lansia ini yang memang sudah mengantri lama. Gitu. Nah, pada 2023 Tapi di 2024 ya, di 2023 tidak ramah reguler karena antriannya ada 8.400. 2023 ini Pak Maman menyaksikan juga ada beberapa catatan DPR terhadap ini kan evaluasi ya Pak Yai ya gitu di 2023 itu indeks kepuasan haji kita hanya 85 saja, 85,2 atau 0,4 saya lupa. Tadi malam soalnya saya udah bilang tapi saya cuma lupa. Di situ gitu ada beberapa catatan. Yang utama adalah Mina dan itu berulang di 2024. Kalau masih lagi ingat asal usul pansus itu adalah padat ke Mina. Saya ke Pak Maman, Kang Maman, DPR ini kan memang sudah punya fungsi melekat ya, pengawasan, apalagi ada pansus. Sejauh pengamatan Kang Maman sebagai anggota DPR ya, di Komisi 8, evaluasi haji selama 5 tahun terakhir itu apakah benar paling buruk itu adanya di 2024 hingga ada pansus dan yang muncul keluar adalah soal kuota haji sampai ada penetapan tersangka dari KPK? Jadi awalnya ketika itu Wakil DPR Pak Mohaimin Iskandar itu meminta bahwa pengawasan DPR untuk haji dipisah dari Kementerian Agama. Jadi selama ini sebelum beliau menginstruksikan itu kita nyatu. Sehingga berita-berita itu banyak yang lebih positif. Berita banyak lebih positif. Iya, lebih positif dan sebagainya. Nah, ketika tim pengawasan itu misah dari DPR, kita punya media sendiri, kita bisa jalan sendiri dan sebagainya, di sanalah terungkap realita yang nyata. Saya dengan Pak Mohaimin, ketika itu Pak Dasko juga, melihat misalnya ada satu fasilitas di Armuza itu yang memang tidak layak. Ada kamar mandi yang berjejer, lalu ada orang yang sampai kelelahan nunggu antri dan sebagainya. Dari sanalah kita ngecek secara keseluruhan. Misalnya bagaimana proses catering, dapur-dapur yang ditunjuk. Kita mengecek juga bagaimana maktab-maktab itu proses kasfiyah namanya. Kenapa hotel ini bisa lolos, hotel ini dan lain sebagainya. Nah, di sanalah kita bisa mengawasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak terpublish dengan baik. Maka pengawasan Artinya sebelum ada Timwas, DPR merasa mendapatkan laporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Betul, karena misalnya media. Tapi cukup lama ya. Cukup lama juga. Jadi makanya saya katakan salah satu kenapa DPR begitu bersemangat untuk membenahi haji ini, karena kita lihat langsung fasilitas yang tidak sesuai. Sampai kita ngukur, masa sih dengan uang segini kita dapat karpet yang lusuh, sempit, masa sih kita bertemu dengan ini tetapi fasilitasnya seperti ini. Nah, catatan-catatan itulah yang menjadikan kami untuk perbaikan. Dan itu memang karena ini ya, karena memang benar-benar fakta dilihat di lapangan atau karena nuansa politik sehingga DPR jadi lebih, kayaknya saya harus lebih galak nih untuk yang ini. Enggak juga. Jadi kita tahu kan yang namanya haji dari tahun ke tahun pasti ada dinamikanya. Sampai ada kalimat baunya kecium tapi nggak jelas siapa. Baunya kecium tapi nggak jelas siapa. Tapi yang jelas siapa yang. Dan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Nah, ketika pengawasan DPR misah tidak ini dengan Kementerian Agama, di sanalah realita itu. Karena gini Kang Maman, saya kenapa bertanya begitu? Karena di tahun 2025 ini DPR ini suaranya terhadap haji ini lebih kalem. Apakah karena memang kualitasnya lebih bagus 2025 dibanding 2024? Ya kan? Ya kebetulan survei Litbang Kompas juga ada soal itu, tingkat kepuasan hajinya itu 70%. Tapi menurut saya di tahun 2025 pun mungkin
Mas Yogi masih dengar juga, hampir saja akan ada ke pansus. Hampir aja ada pansus. Tetapi karena kita harus menyelesaikan undang-undang haji, saya kebetulan tim sinkronize untuk naskah undang-undang itu, lalu kita memberikan kepercayaan penuh kepada Kementerian Haji untuk memberikan pelayanan yang terbaik, maka kita sedikit lebih mengawal sistem, termasuk trust, mengguiden, intinya mengguiden. Lebih mengawal Kementerian Haji, Mas Ihsan. Jadi ke Mas Ihsan ya, Mas Ihsan sepertinya tadi DPR lebih friendly dengan Kementerian Haji gitu kan, lebih mengawal apa karena baru pertama, padahal kan kalau dilihat dari sisi beban, ini beban berat loh, ini pertama kali. Terus kemudian Pak Wamen Daniel juga mengatakan akan membereskan kartel-kartel. Ya kan, dan kemudian istilahnya potong satu generasi lah, nggak ada satupun yang dibawa dari Kementerian Agama di Kementerian Haji. Ya, pertama mungkin kita perlu menjawab tentu tadi sampaikan oleh Kang Maman, memang dalam proses transisi kita dikawal betul oleh Komisi DPR RI dengan berangkat dari begitu banyak catatan penyelenggaraan haji. Tidak hanya kita berbicara tentang penyelenggaraan di tahun 2025, banyak catatan-catatan di tahun-tahun sebelumnya yang menjadi pijakan kita tadi untuk perbaikan tata kelola, dan kita melihat bagaimana proses penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat begitu kita menyelami bagaimana penyelenggaraan haji itu syarat akan berbagai catatan, mulai dari dinamika di dalam konteks pengadaan, dinamika di Armusna yang terus muncul. Kan dua kata kunci dari pesan Presiden itu kan, bersih dan meningkatkan pelayanan. Bersih-bersihnya itu ya, kita kerap menyebut dari Pak Wakil Menteri dan juga tadi kita simak bersama berkaitan dengan kartel haji. Karena inilah fakta yang kita hadapi bersama, melihat betul dinamika yang terjadi di dalam penyelenggaraan haji, tata kelola, baik itu pengadaan. Bahkan kita menyebut ada beberapa titik rawan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini yang perlu rawan korupsi maksudnya. Tentu rawan korupsi, dan kita melihat titik rawan ini yang perlu kita kelola dengan sistem pengamanan yang sangat ketat. Kita bisa bicara mungkin melihat dalam proses tadi pertama mungkin berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kita mengolah skala volume anggaran yang begitu besar. Tadi Kang Maman juga menyinggung angka sekitar 17 sampai 20 triliun per tahun. Besar itu. Sangat besar. Dan kita melihat dalam setiap proses pengadaan yang mulai dari penerbangan, akomodasi, konsumsi. Karena kesadaran itulah Kementerian Haji dan Umroh mengajak serta KPK salah satunya. Nah, sekarang ke Mas Budi, KPK melihat ini serius, ketulusan dari sebuah lembaga baru yang akan menyelenggarakan haji untuk bersih-bersih, atau ada hal lain? Karena jangan sampai begini maksud saya, karena sudah diajak berkawan dari awal, ketika nanti ada temuan KPK menganggap ini kan kawan saya gitu. Ya, Mas Yogi. Jadi memang dari awal kawan-kawan dari Kementerian Haji sudah beraudiensi kepada KPK, dan kami sampaikan memang beberapa ruang-ruang yang masih ada celah rawan korupsi. Karena terkait dengan haji ini, kalau kita ingat, KPK sudah dari beberapa tahun lalu ya sudah melakukan, malah mungkin lebih dari 1 atau 2 kajian begitu, yang kemudian kami sudah sampaikan juga kepada stakeholder terkait, termasuk Kementerian Agama, juga kami sampaikan juga ke kawan-kawan di DPR, dan kami juga menyampaikan tambahan masukan untuk pansus, dan sebaliknya materi hasil dari pansus juga menjadi pengayaan bagi kami di penyidikan. Materi dari pansus jadi pengayaan. Makanya kawan-kawan Kang Maman dan termasuk di kasusnya Yakut juga sama ya, artinya sama. Pansus ada materi dan hasil dari pansus yang diberikan kepada kami di penyidikan, dan itu juga menjadi pengayaan untuk kemudian kita masuk mendalami terkait dengan dari proses diskresi sampai dengan pelaksanaan haji di level biro travel kepada para calon haji ini. Nah, kemudian kembali terkait dengan komitmen pencegahan korupsi ke depannya. Jadi memang pada kesempatan itu kami sudah sampaikan, Mas Yogi, terkait dengan poin-poin yang jangan hanya soal administratif tadi disinggung Mbak Ana dan Kang Maman, tapi ini harus betul-betul secara serius diperbaiki supaya hal-hal yang demikian tidak kembali terjadi. Kalau kita bicara soal haji, tentu tidak hanya soal kuota haji saja, soal pengadaan barang dan jasanya, logistiknya seperti apa,
pengirimannya juga itu kan juga ada beberapa Dan itu tentu permasalahan yang dipelajari masih serius terjadi. oleh KPK ya. Betul, Artinya di KPK samping tadi serius. mendapatkan rekomendasi atau bahan hasil dari pansus juga dipelajari dan itu akan digunakan dalam pengawasan haji. Poin Betul saya sekali, adalah Mas Yogi. berkawan dari awal tapi bukan berarti melemahkan pengawasan. Kawan yang baik itu tetap mengingatkan ketika kawan kita. Oke, kita akan bahas soal ada kawan kekeliruan. baik dan bagaimana pengawasan setelah yang satu ini. Masih di Satu Pejadu Forum, saya akan melanjutkan diskusi tadi. Kalau tadi Mas Budi mengatakan ada kerjasama, Mas Isen juga ada kerjasama. Saya ingin tahu di eranya Pak Yakut ada kerjasama nggak? Tentu saja. Jadi Nggak, kan sebetulnya- ini penting supaya saya mengklarifikasi supaya jangan sampai kalau tadi kan saya mengatakan kerjasama tapi pengawasannya lemah. Ternyata 2017 ada kerjasama. Seingat saya itu kita kerjasamanya itu MOU-nya itu sejak 2017 gitu. Tapi karena saya terlibat baru 2022 di penyelenggaraan haji, yang saya ingat memang 2023. Waktu itu masih yang itu tadi jubirnya Mbak Ipi gitu kan. Terus ada Pak Nurul Gufron, terus siapa? Itu kan KPK memang memberikan catatan. Maka itu saya tadi merasa penting menyebutkan di tahun 2023. Ya, jadi kalau indeks kepuasan haji tertinggi itu tahun 2022 itu 90,4 ya, itu paling tinggi dalam 15 tahun terakhir. Nah, di tahun 2023 itu turun menjadi 85 tadi, 85,2. Berarti kan ada yang salah di situ. Nah, ada sejumlah evaluasi, lalu ada dari kami bolak-balik ke KPK kok gitu ya. Dengan status yang berbeda tentu saja gitu ya, karena kami kerjasama gitu untuk belajar gitu. Dia KPK itu kan menyerahkan ada catatan dengan perbaikan gitu, dan makanya kami juga mengundang. Saya ingat sekali ada petugas KPK, PPATK itu selalu hadir Dan itu dalam wajib BIMTEK. dilakukan kan oleh semua lembaga. Iya, Artinya dalam apa? Bahwa penyelenggaraan. ada kerjasama pengawasan, tetapi yang namanya temuan hukum ya satu Nah hal. ini makanya tadi kan kalau di awal Mas Yogi bilang kalau hukumnya clear apa tadi? Kalau pansus itu lebih ke nuansa politis. Politik. Ya, tapi Oke, nanti kita bahas yang lain. Karena apapun yang dihadapi oleh Gus Yakut kan masih berproses. Betul. Jadi saya mau Bahasa cerita resminya ini. adalah menghormati Proses. hukum tapi Betul. proses, dan di sini kan kita tidak ingin masuk ke substansi perkara. Iya, gitu. Hanya Ini ingin saya cuma memastikan cerita bahwa soal- pelaksanaan haji itu dari sisi hukum pengawasan, dari Betul. sisi kapasitas pelaksanaan juga harus baik. Saya ke Mas Ihsan. Mas Ihsan, ini kan kompleksitas haji ini kan tadi disampaikan oleh Kang Maman luar biasa. Tetapi kan pertanyaan publik selalu begini, termasuk pertanyaan kami di redaksi. Ini kan puluhan tahun, ini luar biasa, kasihan, dan publik seringkali dihadapkan oleh ya ini kan haji, sabar aja deh kalau nggak dapat pelayanan yang baik gitu kan, nerima aja deh kan ini kan ibadah dan sebagainya. Ada hal yang baru dan bisa meyakinkan 2026 ini akan ada sesuatu yang tidak pernah dialami oleh jemaah-jemaah sebelumnya. Baik, yang pertama mungkin karena kaitan dengan banyak catatan tadi, kita berangkat dari proses pengadaan. Kita anggap sebagai salah satu hal baru, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip integritas yang kita hadirkan, dan juga tadi bicara tentang seluruh proses berangkat dari akuntabilitas, transparansi, dan juga tanpa intervensi. Itu yang kita ingin terus hadirkan, dan juga dalam prosesnya memang di tahun ini salah satu keterbaruan itu adalah kontrak tahun jamak. Ini juga berkaitan dengan efisiensi yang ingin kita hadirkan. Kalau untuk jemaah haji sendiri apa kira-kira yang akan
dijamin bahwa pelayanannya itu bergizi. Ya, ini yang selalu diingatkan oleh Pak Presiden berbicara tentang bagaimana kualitas penyelenggaraan itu dapat dirasakan oleh para jamaah haji, di mana tadi dengan menekan harga ongkos biaya haji lebih murah, namun tanpa mengurangi kualitas. Turun 2 juta ya? Ya, kurang lebih 2 juta. 2 juta. Dan itulah yang kita terus hadirkan karena memang kita melihat dinamika kompleksitas tadi yang Mas Yogi sebutkan dalam proses penyelenggaraan, ada berbagai persoalan-persoalan yang menjadikan kualitas itu menurun. Minimal kalau bisa kita menyebutkan tadi ada kartel haji yang Betul, ngomong siapa sih kartel ini? itu ada Pak Wamen. Wakil Menteri. Kerap disampaikan oleh Iya kan? Pak Kami Wamen. pernah mengoreksi Iya, Wakil Menteri untuk tidak menggunakan Istilah. bahasa-bahasa yang itu pantasnya oleh KPK aja. Iya. Beliau sebagai Wakil Menteri harus lebih bicara lebih administratif, lebih filosofi seperti itu. Tapi kalau soal itu ada kartel, itu ada mafia, itu ada anggaran, kita tegur beliau dan beliau menerima. Kenapa Kang Maman? Itu kan bisa dibilang semangat dari penyelenggara yang ingin mengatakan semangat tapi bahwa harus saya ingin rasional membersihkan. juga. Harus rasional sebagai seorang pejabat yang diamanahi menyelenggarakan haji. Yang terpenting itu adalah pembenahan dari awal. Bagaimana reformasi birokrasinya ditata, bagaimana pola penahapan misalnya soal pengadaan barang dan sebagainya. Jadi jangan sampai bahasa Mas Budi diambil oleh Pak Wamen seperti itu. Kan tadi Mas Ya. Emosi. Ya, itu sekalian Mas Maman kan sudah bilang bahwa ya oke lah harus sesuai dengan porsinya, kapasitasnya. Tapi kalau saya masih melihatnya ini kan semangat. Nah, DPR pengawasan untuk 2026 persiapannya pasti kan sudah dilibatkan juga. Ya. Adakah hal-hal yang sudah terjadi di tahun 2025, 2024 dan rekomendasi yang kemudian diingatkan dan implementasikan di pelaksanaan haji 2026? Iya, kita mulai dari rekrutmen petugas. Salah satu kritik ketika diselenggarakan di zaman Kementeriannya Gus Yakut itu petugas banyak juga yang fiktif. Petugas banyak yang fiktif. Iya. Tapi kalau si ini A, misalnya si A didaftarkan, tetapi ternyata yang berangkat si B. Nah, sekarang petugas itu kita lihat, kita pantau. Hari ini mereka sedang dilatih habis-habisan. Dia harus sehat, dia harus paham, dia harus menjadi pelayan jamaah haji, bukan jadi beban, bukan orang yang hanya ikut-ikutan ikut haji. Tapi tahun ini petugas hajinya semi militer ya pendidikannya. Dan saya rasa no problem ya. Nggak masalah. Karena haji itu, Mas Yogi, itu ibadah badan, fisik, bukan sekedar ibadah ritual seperti itu. Nah makanya itu pertama. Yang kedua, saya sebagai panja haji datang kemarin ke sana ingin melihat bagaimana kinerjanya Kementerian Haji ini, seperti itu. Bagaimana cara ketemu orang Arabnya, bagaimana ketemu pemilik hotelnya. Karena zaman dulu, kalau kita ingin tahu hotelnya mana ya, itu yang datang pasti bukan pemiliknya. Nah hari ini Kementerian Haji pemiliknya, sehingga yakin berapa harganya, bagaimana kapasitasnya, bagaimana pelayanannya, sehingga kita beri catatan hotel manapun yang tahun ini gagal memenuhi standar dan perjanjian yang diberikan, kita akan coret di tahun yang akan datang. Mas Budi, kalau dari Kang Maman, Mas Ihsan, Mbak Ana kan semua pada dasarnya sudah menyiapkan dengan baik dan sebagainya. Tapi ya itulah, korupsi itu kan bisa berangkat dari manapun. KPK melihat padahal sudah melakukan, makanya tadi saya mengingatkan jangan sampai karena kerjasama kemudian pengawasannya kendor gitu. Apa yang dilihat oleh KPK ini? Dalam penyidikan yang kami lakukan, Mas Yogi, apa yang disampaikan Kang Maman, kemudian Mas Ihsan, itu juga kami temukan. Misalnya soal petugas haji fiktif. Ternyata itu juga tidak hanya terjadi di haji reguler. Kami temukan juga di haji-haji khusus yang kemudian kuota itu diperjualbelikan, yang seharusnya itu jatahnya misalnya petugas kesehatan, tapi diperjualbelikan dengan jamaah yang mau membayar lebih begitu. Ya artinya kan kalau itu diperjualbelikan kepada calon jamaah, maka kualitas pelayanan kesehatan menjadi terdegradasi karena petugasnya misalnya berkurang atau bahkan tidak ada. Nah itu juga menjadi catatan kami, Mas Yogi. Kemudian terkait dengan logistik, kemudian ketersediaan fasilitas, itu kami juga cek ke lapangan, Mas Yogi, karena memang
kami butuh tahu bagaimana soal ketersediaan, bagaimana soal standar fasilitas, karena ini terkait dengan kerugian keuangan negara nantinya yang akan dihitung oleh BPK. Berapa ongkos yang dibayar, kemudian seperti apa fasilitas yang didapat, itu kita akan ukur, sehingga nanti ini masih dalam ranah penghitungan oleh kawan-kawan di auditor negara untuk nanti ketemu kalkulasi finalnya, angkanya berapa, begitu. Jadi sebetulnya tantangan juga datang dari KPK juga ya, karena makin kompleks persoalan. Dari sisi pengawas dan dari sisi penegak hukum juga harus betul-betul bisa mempelajari. Jadi apakah soal ini dan bagaimana kita belajar dari kasus yang menimpa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dalam konteks selama ini sejauh KPK menangani, sebetulnya kan ada juga faktor yang terkait dengan penyelewengan. Apakah KPK pernah melihat faktor di luar penyelenggara di dalam negeri? Karena kan pasti bermitra kan dengan pemerintahan Arab Saudi. Ya, Mas Yogi, ini kaitannya juga dengan penyidikan perkara ini. Kami tim penyidik dan juga auditor BPK, kami berangkat ke Arab Saudi. Mas Yogi, kita melihat bagaimana berangkat ke Arab Saudi, penyediaan fasilitasnya, kita ukur kualitasnya seperti apa. Itu semuanya kita dalami. Terkait juga mekanisme-mekanisme yang berjalan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini seperti apa. Nah, ini semuanya sudah kita pelajari, Mas Yogi, dan semua informasi itu kita bawa kembali ke Indonesia, kita dalami lagi. Kemudian kemarin tanggal 8 Januari itulah KPK sepakat menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Saat itu bertemu juga dengan semua pihak, tidak hanya otoritas tapi juga swasta yang sudah bermitra dengan semuanya kita temui, kita minta. Dan itu menjadi yang jadi salah satu dasar penetapan tersangka. Ya, kita cek langsung fasilitas-fasilitas di sana. Oke. Lalu sebenarnya kalau soal kerugian negara kan masih dihitung ya? Masih dihitung, Mas Yogi. Jadi sampai kita tunggu karena memang ada pergeseran dari angka 8.400 yang seharusnya ada di reguler, kemudian bergeser ke khusus, yang kemudian tentunya ada pergeseran keuangan negara di situ. Yang seharusnya pertanyaan publik saja, ini akan berhenti di Gus Yakut atau masih akan bergerak lagi? Ya, setiap penyidikan perkara di KPK tentu belum tentu ini titik hentinya, bisa jadi masih koma. Jadi masih kita tunggu, penyidikan masih terus berlangsung. Kemarin juga beberapa pihak kami panggil untuk kita mintai keterangan bagaimana soal khususnya berkaitan dengan inisiatif-inisiatif diskresi itu. Kemudian terkait dengan aliran uang, siapa saja yang menerima. Nah, ini masih akan terus berjalan, Mas Yogi. Pak Ana punya persepsi yang lain, tadi sudah dijelaskan soal kerugian masih dihitung, terus kemudian sudah datang langsung ke Arab Saudi, bertanya dan sebagainya, menjadi salah satu dasar penetapan tersangka. Apa yang Anda akan komentari, atau saya ingin bertanya, mau pra-peradilan, ada rencana? Oh, itu kan diskusinya tim hukum. Tadi kan Mas Yogi katanya nggak mau tim hukum karena katanya juru bicara kan katanya karena kalau soal hukum udah clear ini Mbak gitu kan gitu. Kita yang politik yang berat. Kan curi-curi dengar siapa tahu mau pra-peradilan gitu. Ya, itu nanti tanya ke tim hukum kita. Tapi kalau soal kerugian negara itu yang kami pertanyakan. Jadi kalau dalam pelaksanaan haji itu kan kita tanya uang negara mana yang dipakai, ya kan? Kalau apalagi haji khusus kita bilang yang disampaikan Mas Budi gitu selama ini 8.400 itu masih potensial loss. Sementara kalau BPK dalam catatan BPK yang namanya kerugian negara itu harus aktual dan nyata. Gitu ya, artinya tidak boleh potensial loss gitu. Karena kalau kita bilang potensial loss, nanti 2025 ini akan kena. Kan karena kan waktu itu Prof Nasaruddin enggan menerima kuota tambahan 10.000. Kalau potensial loss, wah itu ada potensi 10.000 orang terlambat, itu nggak boleh dihitung. Gitu. Makanya 8.400 itu jadi tidak masuk akal karena itu masih potensial loss, jadi tidak bisa jadi dasar untuk penetapan tersangka. Gitu. Nah itu juga paling ya ini nanti kita berdebat di soal mengapa diskresi tadi yang proses yang tadi mau saya jelaskan, tapi belum selesai. Ya. Dan itu nanti karena tadi sudah sepakat nggak bicara soal hukum, nanti akan berproses di proses hukum berikutnya kan, bagian dari pembelaan dari Gus Yakut. Saya ingin closing statement dari masing-masing tamu di sini kaitannya dengan ekspektasi publik, karena harapannya dari kita semua adalah penyelenggaraan haji ini akan berlangsung lebih baik lagi, tidak ada yang dirugikan. Mas Ihsan, bagaimana Anda bisa menjawab harapan publik di tengah
persepsi publik bahwa penyelenggaraan haji ini selalu ada persoalan hukum, selalu ada celah korupsi, selalu ada cerita negatif. Baik, alhamdulillah tentu pertama yang ingin kami sampaikan adalah proses penyelenggaraan haji ini merupakan amanah besar yang dihadirkan untuk negara, untuk bangsa, untuk umat Islam. Tentu kita menitik beratkan bahwa penyelenggaraan haji harus berorientasi pada jamaah, berorientasi pada kualitas yang jauh lebih baik, dan itulah yang saat ini kita dorong dan kita tapaki bersama melalui Kementerian Haji dari setiap proses tadi yang kita sudah sebutkan. Dan tentu sisanya kami mohon doa dari semua pihak, tentunya dari DPR, dari KPK, dan juga dari seluruh lapisan masyarakat tentunya, karena ini merupakan haji pertama bagi Kementerian Haji, dan juga bagaimana ikhtiar-ikhtiar menjawab tantangan dan juga harapan tadi seperti yang sampai Mas Yogi sampaikan untuk kita dalam penyelenggaraan haji yang lebih baik, insya Allah. Semoga bisa terwujud. Mas Budi, ini Anda ingin menggunakan kesempatan ini kepada calon pelaksana, karena langsung iya kan, calon pelaksana kan? Ya betul. Ya kan, bahwa meskipun ada kerjasama tapi tetap loh KPK akan mengawasi 24 jam sedetail mungkin, apalagi sudah belajar ke Arab. Ya, Mas Yogi. Jadi kalau kita bicara perkara kuota haji ini, dampaknya tidak hanya soal kerugian negara, tapi juga kerugian sosial yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita pandang dengan adanya perkara ini, kita lihat dari sisi positifnya. Permasalahan-permasalahan kemudian bisa terungkap ke atas, ke permukaan, sehingga dengan begitu kawan-kawan di Kementerian Haji bisa dengan mudah kemudian menyisir celah-celah mana saja yang memang prioritas untuk dilakukan perbaikan, sehingga ke depan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan lebih murah lagi, lebih praktis, tentu dengan tetap sesuai dengan norma-norma pelaksanaan ibadah haji. Begitu, jadi Mas Ihsan, Mas Budi di KPK akan tetap mengawasi, jangan berpikir karena kerjasama. Jadi saya mengingatkan sekali lagi, pelaksanaan ini adalah pembuktian. Saya Mbak Ana, saya nggak akan ngomong hukum deh, saya akan ngomong bahwa sudah ada penjelasan, mau ada komunikasi apa lagi, kan tentu berikutnya ada langkah hukum. Apa Anda ingin sampaikan? Masih melihat bahwa ini lebih kepada politis, atau memang ada fakta hukum dan menghormati hukum? Oh, kalau yang politis itu kan tadi dari awal Mas Yogi yang ngomong kan, karena kan kita bilang, kalau saya cuma bilang indeks kepuasan haji 2023 85, sementara 2004 itu 88, kan jadi aneh ketika rendah tidak ada pansus, tapi pas 2024 meningkat pesat nilai kepuasannya malah. Itu dua hal berbeda, tingkat kepuasan dengan temuan pelanggaran hukum. Oh, tapi itu berkaitan, makanya karena tadi kita belum selesai, karena saya bilang kan tadi ada beberapa catatan gitu, itu juga mendasari pembagian kuota. Kenapa harus ada diskresi 50-50? Itu karena kuota 8.000 saja waktu itu banyak catatannya. Makanya tadi kan Pak Maman bilang gitu, Pak Yai kan, ini pansus itu diawali dengan minat yang padat. Nah kan kami harus berpikir strategi apa yang bisa mengurangi kepadatan jemaah. Kami melakukan simulasi. Jadi simulasi 203.000 yaitu kuota dasar, terus kuota 221.000 sampai ketemu 213.000 itu. Gitu. Jadi itu semua itu adalah proses yang tadi kita tidak sempat bilang gitu. Nah jadi apa namanya, kalau kita lihat perbedaan antara 2022, 2003 dan 2025 dan 2024 adalah 2024 itu yang pemilu. Yang Mbak Ana sampaikan ini pasti disimak oleh Mas Ihsan, kemungkinan juga bisa akan terjadi di 2026. Kang Maman, terakhir, bagaimana DPR melakukan formulasi pengawasan untuk 2026? Harus berbeda, apalagi Kang Maman ini kan ada di partai koalisi Pak Prabowo, dan jangan sampai nanti diawasi gara-gara nggak mendukung komitmen Pak Prabowo ini untuk penyelenggaraan haji yang bersih dengan pelayanan bergizi. Ya, ada 2 poin penting. Yang pertama, kita akan melakukan pengawasan secara menyeluruh dari mulai awal pendaftaran, setoran sampai akhir evaluasi. Dan juga kita berharap ada apa namanya, data yang terpadu dari DPR, dari Kemenhaj dan juga KPK dan BPK, sehingga jelas mana yang terjadi, markup dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ini adalah pertaruhan etalase pelayanan publik yang akan diperlihatkan, sehingga negara wajib hadir melayani jamaah secara adil, akuntabel, transparan. Tapi poin kedua yang ingin saya katakan adalah DPR pun akan mengajak partisipasi publik, ormas, akademisi,
tolong haji ini jangan hanya dikaitkan dengan ibadah, tetapi harus dilihat secara rasional, dilihat juga bahwa haji ini perlu kekuatan semua ikut. Kenapa? Karena kita melihat bahwa partisipasi publik ini masih rendah. Jamaah masih banyak tertipu dengan basa-basi sabar, syukur, dan lain sebagainya. Termasuk mereka tidak bisa protes. Kemarin kita lihat ketika ada yang protes, tiba-tiba ada beberapa juru bicara Kementerian Agama ketika itu kamu jangan protes. Kamu di tanah haram, nanti hajinya tidak mabrur. Saya katakan pada jamaah, beragamalah secara rasional dan kita harus berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan haji ini, dan itu poinnya. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Budi, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Mbak Ana, terima kasih Kang Maman sudah hadir di Satu Meja The Forum.